Terima kasih Tuhan, kami syukur buat kasih setiamu. Kau masih merawat kami dari pagi hingga malam ini. Kami syukur Tuhan, Kau masih memberkati kami sebentar Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami. Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati juga murid-muridku. Kau berikan kesehatan, kekuatan panjang bersama mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan penghasilanmu. Haleluya, amin. Baik, kita akan memasuki materi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu sudah men-share di grup kita ya nak? Udah lihat? Sudah Bu. Jadi Ibu mau bertanya di sini. 3. Baik, di sini Ibu akan mengabsen satu persatu. Mulai dari Stefani Yolanda Manulang. Hadir Bu. Joy Christine Sialoho. Hadir Bu. Sriwani Huta Barat. Hadir Bu. Nita Nadisa Cipayung. Hadir Bu. Jonas Arab. Di sini Bu. Firmando Mendoka. Hadir Bu. Baik, kita masuk materi kita. Ibu sudah share kan nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Jadi mau Bu bertanya nih, apa pengertian dari iman? Iman, kepercayaan kepada Tuhan. Ya betul. Yang lain? Ayo. Ayo Joy, kalau bisa menjawab. Iman itu ialah suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percayai. Ya. Yang lain ada bisa menambah? Jadi dulu. 3. Baik, tadi sudah Ibu dengar dari penjelasan anak-anak semua pengertian dari iman. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dan sifat-sifat iman yang artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian juga halnya iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu akan mengikatnya dalam hati. Coba buka di Alkitab kalian masing-masing di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman dan pengharapan. Bisa Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. betul. Iman itu dapat melihat dan meyakini segala sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah dilihat secara fisik, namun percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang percaya yang berhak kepadanya diserta melakukan kehendak-Nya. Jadi dalam iman dan unsur-unsur percaya dan pengharapan, beriman artinya mengenai janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dan segenap hati, akal budi dan perbuatan. Di sini Ibu mau bertanya, apa bedanya iman dan pengharapan? Saya bisa menjawab.
Siapa yang bisa jawab? Dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Apa-apa, jawab aja. Baik, tidak ada yang bisa menjawab. Baik Bu, Ibu jelaskan itu. Bertumbuh yaitu dengan cara supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, yaitu dengan cara beribadah, berdoa, membaca kitab secara teratur dan terarah. Ada 4 poin yang harus sebagai hidup orang yang beriman dan berpengharapan. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Coba buka dalam Yeremia 17 ayat 5-6. Ada yang bisa membacakannya? Yeremia 17 ayat berapa? Yeremia 17 ayat 5-6. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadikan dulu. Arti kata mengandalkan Tuhan adalah lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri menjadi kesalahan besar yang paling sering dilakukan manusia dalam menjalani kehidupan. Jangan lagi dikit-dikitnya. Ada beberapa wujud hidup beriman dan pengharapan. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5-6. Coba buka Alkitabnya di dalam Yeremia 17 ayat 5-6. Ada Bu. Yeremia 17 ayat 5-6. Coba bacakan nak. saya Bu. Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak terpenduduk. Arti kata mengandalkan Tuhan adalah lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih meyakinkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang poin kedua dalam Matius 25 ayat 1-30. Siapa yang bisa membacakannya? Matius 25 ayat 1-30. Sudah akan dibantai emang semua. Yang poin kedua setia dalam Matius 25 ayat 1-2. Coba bacakan salah satu dan anak semua. 25 ayat 1-2. Aku Bu. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menggoyong-goyong mempelai laki-laki. Oh, no. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Itu aja Bu. Pengertian dari saya, ketika kita ingin berhasil dalam mengerjakan sesuatu susah yang kita inginkan, maka yang sangat kita butuhkan adalah kesetiaan untuk mengerjakan dengan tekun sampai berhasil.
Sikap setia mungkin belum terlihat ketika seseorang mulai suatu upaya. Kesetiaan seseorang akan tampak di dalam proses penuntasan usahanya dari awal hingga akhir. Ada banyak contoh yang nyata tentang kesetiaan, seperti Abraham sangat setia kepada Allah ketika Allah menguji imannya. Poin yang ketiga, taat. Dalam Kejadian 12 ayat 1-9. Ketaatan merupakan sebuah perjalanan panjang dalam menerima janji Tuhan. Hal ini terkait pada kehidupan seorang Abraham. Ketika ia memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan, yaitu keluar dari kaum keluarganya dan berjuang dalam menghadapi penggenapan janji Tuhan yang telah disampaikan kepada Abraham. Poin yang keempat, percaya segala sesuatu. Ibu mau bertanya, Apa itu, Bu? bagaimana kita percaya dalam segala sesuatu? Hah? Maksudnya, Bu? Percaya dalam segala sesuatu kayak mana ya? Misalnya, bagaimana sikap kita supaya percaya dalam apapun yang kita inginkan itu? Jadi Perbanyak berdoa, Bu. Yang lain? baik-baik bersyukur. Yang lain? Cuma itu aja yang kami tahu. Nggak ada pernah kayak gitu. Pengertiannya, kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi, merasa cemas, atau merasa gelisah. Kekhawatiran pertama kali hadir dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa. Berdasarkan nats di atas, ada 3 hal yang hendak disampaikan agar kita perlu khawatir. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang baik. Yang kedua, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pilihan untuk tidak khawatir merupakan sikap percaya dan ketaatan kita pada perintah Kristus. Baik, sekian dari materi Ibu sampaikan. Ibu memberikan tugas kepada anak-anak semua. Tugas apa, Bu? Soal anak. Kasus saya, Bu. Sebanyak 3 kali. Itu kami lagi besok Pak Direktur, Bu. Yang pertama, Oh, bagaimana cara kita hidup beriman dan berpengharapan? Apa, Bu? Bagaimana cara kita hidup beriman dan berpengharapan? siapa yang nabung ada pulpennya? Cari anak. Sarnya pulpen. Anjir. Lanjut ya, Kak. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menyikapi cara hidup yang berpengharapan? Baik, itu saja tugas kita ya. Cuman 2, Bu. Iya, mau sampai banyak, bakal tulis kalian. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Membayani, Bu. Baik, penutup saya serahkan kepada murid kami Yolanda untuk menutup kita dalam doa. Baik, doanya saya serahkan pada anak kami Devena Melang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat nafas kehidupan di sepanjang hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Pada hari ini kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang disampaikan ibu guru kami dapat bermanfaat dan berguna buat kami di masa depan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Bapak. Sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau layakkan kami dengan berkat-Mu. Dalam nama Anakmu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat siang anak-anak. Siang.